Sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan binasakan. Hari berkirap, hari pujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam, Rang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan untuk kami hirup pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang memberikan pengertian dari surga. Berkati semua pemirsa yang mendengarkan firman-Mu ini juga. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian Jumat 29 Maret 2024. Judulnya Teladan Sempurna. Ayat inti terdapat dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Oleh usaha yang rajin, semua orang dapat memperoleh kuasa untuk membaca dengan lancar dan berbicara dengan nada yang penuh, jelas dan bulat, dan dengan terang dan mengesankan. Oleh berbuat ini, kita dapat meningkatkan kemantapan kita dengan rapi sebagai pekerja-pekerja Kristus. Setiap umat Allah dipanggil untuk memberitahukan kepada orang lain kekayaan Kristus yang tersembunyi. Oleh sebab itu, dia harus berusaha agar dapat berbicara dengan sempurna. Ia harus menyampaikan firman Allah dalam suatu cara yang akan membuatnya dihargai oleh para pendengar. Allah tidak merencanakan agar saluran manusianya akan bersikap aneh. Bukan kehendaknya agar manusia akan mengecilkan atau merendahkan aliran surga yang mengalir melalui dia ke dunia ini. Kita harus memandang kepada Yesus teladan yang sempurna. Kita harus berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, dan di dalam kekuatannya kita harus berusaha melatih setiap bagian tubuh untuk pekerjaan yang sempurna. Hal ini teristimewa benar pada orang yang telah dipanggil melakukan pekerjaan untuk umum. Setiap pendeta dan setiap guru harus mengingat bahwa ia memberikan suatu pekabaran kepada orang yang menyangkut kepentingan abadi. Kebenaran yang diucapkan akan menghakimi mereka pada hari besar penghukuman yang terakhir. Dan dengan beberapa jiwa, cara dari orang yang menyampaikan pekabaran itu menentukan penerimaan atau penolakannya. Jadi hendaklah sabda itu diucapkan sedemikian rupa sehingga ia akan menggugah pengertian dan mengesankan hati orang. Sabda itu harus diucapkan dengan lambat, jelas dan hikmat, namun dengan keikhlasan yang dituntut oleh kepentingannya. Kebiasaan yang benar dan penggunaan kuasa berbicara harus berhubungan dengan setiap bidang pekerjaan Kristen. Ini masuk sampai ke dalam kehidupan rumah,
dan di dalam segala pergaulan kita dengan satu sama lain. Kita harus membiasakan diri kita untuk berbicara dengan nada yang manis, untuk menggunakan bahasa yang bersih dan benar, dan kata-kata yang ramah dan sopan. Kata-kata yang manis dan ramah adalah ibarat embun serta siraman air yang lembut kepada jiwa. Kitab suci mengatakan tentang Kristus bahwa karunia dicurahkan ke dalam bibirnya agar ia bisa tahu, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Mazmur 45 ayat 2, Yesaya 50 ayat 4. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 257. Renungkan lebih dalam bagaimana Tuhan menggunakan suara saya untuk menawarkan harapan dan pemulihan kepada orang lain. Sudahkah saya mengabdikan karunia-karunia saya untuk Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami dapat berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut. Biarlah melalui perkataan ucapan kami ada banyak jiwa-jiwa yang belajar tentang kasih Tuhan dan mengenal Tuhan dan siap diselamatkan. Bapa di surga, terima kasih untuk jawaban doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.